Tadi sudah dibacakan surat Al-Falaq, sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Dan begitulah Ibu karakter Al-Quran. Kita membaca, baik paham atau tidak paham, itu kita mendapatkan kebaikan. Baik paham atau tidak paham, itu menenangkan hati. Itu hebatnya Al-Quran. Kita paham gak paham dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kalau paham. Termasuk surat Al-Falaq ini termasuk surat yang agak muter-muter isinya. Jadi kata yang dipakai itu agak susah. Mari kita lihat surat Al-Falaq. Jumlah ayatnya ada 5, ya, ada 5 ayat. Kemudian termasuk surat-surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Itu Makkiyah. Jadi Makkiyah itu tidak harus turun di Mekah. Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Itu namanya Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena memang paling banyak diturunkan di kota Mekah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan kota Mekah. Karena nama itu mempengaruhi. Nanti juga Madaniyah. Nah, sementara kalau Madaniyah itu surat yang diturunkan sesudah hijrah. Walaupun turunnya bukan di kota Madinah, tapi kebanyakan turunnya di Madinah dan sekitarnya. Mohon untuk dihafal, karena surat-surat Makkiyah itu surat yang banyak membentuk kepribadian. Disebutkan di dalam kitab Kaifa Yubarrijul Qur'anul Hayat, bagaimana Quran itu memprogram hidup. Itu ternyata Quran itu turunnya kalau dikumpulkan itu 3 klasifikasi. Ada 3 macam. Sepertiga yang diturunkan di kota Mekah itu isinya perbaikan pribadi. Jadi mulai Iqra, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kemudian Tabbat Yada, kemudian Al-Fatihah, kemudian Sabbihis, kemudian At-Takwir dan seterusnya, itu membentuk pribadi-pribadi yang baik. Jadi kalau dalam Islam yang diperbaiki itu adalah individu dulu, orangnya dulu. Lalu sudah nanti babnya bab keluarga. Setelah perbaikan pribadi, berikutnya adalah perbaikan keluarga dan masyarakat. Nah, itu nanti kebanyakan mulai sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Nanti kalau sudah selesai baru nanti perbaikan sistem, perbaikan undang-undang, perbaikan negara. Maka sebaik apapun sistem, kalau orangnya nggak baik, dia nggak bisa bagus. Maka surat Al-Falaq termasuk surat yang membentuk pribadi yang baik. Surat yang ke-13 di Al-Quran, urutan secara penulisan di mushaf itu nomor 13. Tapi kalau turunnya nomor yang ke-20. Kok bisa Ustaz? Turunnya depan duluan tapi naruhnya di belakang. Iqra itu surat yang pertama, turunnya pertama tapi naruhnya di belakang. Anas itu turun yang ke-21 tapi termasuk surat yang terakhir. Kenapa seperti itu Ustaz? Gampang jawabnya. Ibu yang duduk di depan ini tadi datangnya mesti duluan enggak? Apalagi saya duduknya paling belakang, taruh paling depan. Jadi begitu. Presiden, wakil presiden itu biasanya turunnya datangnya duluan atau belakangan? Tapi duduknya paling depan. Ibu-ibu datangnya duluan. Dapat minum ini enggak? Saya dapat. Padahal saya belakang. Oh, saya kira lagi Mira, saya kira ternyata bukan. Saya kangen sama yang dikasih Mira itu. Dulu saya dikasih, sekarang udah enggak lagi, saya cuma buka. Ini cuma bukan ngasih kode loh, aku ngasih tahu aja. Itu terkesan betul, enak betul. Tapi jangan nyari Pak. Sekarang jangan nyari. Al-Falaq
itu diambil namanya di surat ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Karakter nama Al-Quran diambil dari kata yang muncul di ayat itu, kecuali dua. Ada dua surat yang namanya tidak diambil di kata itu. Ya, surat apa? Al-Qari'ah ada, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Baqarah ada, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ali Imran ada. Al-Fatihah. Masyaallah pintar. Ada kata-kata Al-Fatihah di surat Al-Fatihah? Enggak ada. Satunya? An-Naba, Anin Naba'il 'Azim ada. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar ada. At-Taubah ada. Laqad taballahu 'alal ladzina 'alal muhajirin wal ansar. Al-Ikhlas, alhamdulillah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada tak Al-Ikhlas? Enggak ada, tapi muncul. Masyaallah. Cerdas. Kalau saya lanjutin kajian kita, pintar-pintar. Waalaikumsalam. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah itu kalau safar selalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau Rasulullah safar yang menyebabkan sholat boleh dijamak qashar minimal 83 km berdasarkan jarak, bukan berdasarkan waktu. Karena kalau berdasarkan waktu, ya sini Jakarta naik pesawat 2 jam, 1 jam sudah nyampe. Tapi sudah safar karena berdasarkan jarak, bukan berdasarkan waktu. Nanti kalau Rasulullah safar, beliau di sholat safar, sholat subuh, zuhur, asar itu banyak membaca Al-Falaq, An-Nas. Tujuannya kedua. Yang pertama karena memang suratnya pendek. Jadi kalau ibu bapak ibu safar, yang dibaca jangan surat panjang karena sibuk dengan perjalanan. Begitu lokat pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Yasin. Dan cuma yang di belakang. Mana saya pernah waktu umrah naik pesawat itu imamnya sudah tua. Bacanya itu masya Allah pelan betul. Udah goyang-goyang begitu pesawatnya. Pelan terus rupanya lama betul, masya Allah. Ini bapak ini gimana? Ini untung pesawatnya nggak ada trouble di atas. Itu harus perhatikan. Kalau safar, perjalanannya safar, itu sholatnya diperpendek. Tapi kalau di rumah, silakan selama-lamanya, nggak apa-apa. Terus surat ini disebut dengan surat Al-Mu'awwidhataini, 2 surat yang memberikan perlindungan. Ya, maka termasuk Al-Falaq ini surat yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Dia ini adalah kakaknya surat An-Nas. Surat An-Nas dan Al-Falaq hampir gak pernah dipisah dalam membaca. Termasuk keutamaannya surat Al-Falaq sama dengan keutamaannya surat An-Nas. Nah, maka salah satu riwayatnya itu dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu sahabat Rasulullah yang pekerjaannya menggembala kambing. Sahabat yang mengembala kambing saja itu namanya bisa diabadikan. Mengapa? Karena nempel-nempel dengan Rasulullah SAW. Jadi siapapun kalau nempel dengan Islam namanya akan diabadikan. Tapi kalau siapapun yang memusuhi Islam namanya akan dihilangkan. Nah, contohnya kata Rasulullah, tidakkah kamu mengetahui bahwa malam ini telah diturunkan ayat yang tidak ada semisal dengannya, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Pendek tapi isinya mantap, isinya banyak dan manfaatnya besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bacalah surat itu karena kau tidak membaca surat yang setara dengannya. Ini keutamaan surat Al-Falaq.
Baik, kita lihat ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul apa artinya? Katakan, kata perintah ya. A'udzu aku berlindung birabbi. Pokoknya yang sudah pernah dibaca disampaikan, terjemahannya dihapus biar bapak ibu belajar bahasa Arab. Birabbi dengan Tuhan al-falaq subuh, Tuhan yang menguasai subuh. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sebulan yang lalu sudah kita sampaikan kata qul itu mengandung banyak faedah. Di antaranya adalah menunjukkan Rasulullah SAW itu orang yang amanah, tidak mengedit Quran sedikit pun. Dari Allah pakai qul ya qul, nggak pakai qul ya nggak pakai qul, nggak ditambah nggak dikurang. Itu makna qul. A'udzu itu berlindung, menuju kepada sesuatu dari sesuatu yang dikhawatirkan. Berarti di surat Al-Falaq ini kita minta perlindungan dari hal yang kita takutkan. Kalau di surat An-Nas kita minta perlindungan dari apa? Dari apa? Was-was. Dari was-was. Baik. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq secara bahasa membelah. Mengapa? Karena datangnya subuh membelah kegelapan malam. Ya, aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Min dari apa? Min syarri ma khalaq. Min dari syarri apa? Kejahatan, keburukan. Ma apa saja khalaq yang diciptakan, dari kejahatan ciptaannya. Syarri itu artinya kejahatan, keburukan, baik yang keburukan itu atau yang menyebabkan buruk. Hari-hari ini banyak yang mengeluh sakit, ya, banyak yang mengeluh sakit mulai demam, kemudian mata. Anak saya yang nomor 6, nomor 7 saya itu dulu, 6 dan 7, ya. Anak saya baru 8. Tapi anak-anak protes 10. Ya emang istri saya hamil 10 yang 2 keguguran. Jadi anak saya yang sah 8. Tadi agak terlambat karena anak saya pertama tadi mau ke Jakarta pakai motor, jadi harus nunggu dia pulang siap-siap. Jadi saya agak terlambat tadi. Kemudian ada lagi sakit, termasuk saya lagi sakit pinggang. Ternyata kata istri banyak teman-teman dia yang sakit pinggang. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari penyakit. Yang kedua, yang menyebabkan penyakit. Jadi yang mengantarkan kepada penyakit itu kita juga minta perlindungan. Minta perlindungan dari kejahatan apa? Makhluk Allah. Kenapa? Tidak semua makhluk Allah itu baik, dan banyak makhluk Allah yang tidak baik, baik meliputi manusia. Kita tidak tahu orang itu melakukan kejahatan kepada kita atau tidak. Maka surat ini nanti kita baca banyak, dan kita minta perlindungan kepada Allah itu jauh sebelum terjadi. Kemudian hewan, kita tidak tahu di antara kita ada hewan yang boleh jadi bisa membahayakan, mulai dari kalajengking, ular, dan seterusnya. Kemudian juga jin, ya. Jin itu juga bisa mencelakakan kita, termasuk juga keburukan diri kita sendiri. Jangan lupa makhluk itu diantaranya kita. Maka ada khutbah Rasulullah itu di khutbah Jumat, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Yang pertama, kita minta kepada Allah perlindungan dari keburukan makhluk. Yang kedua, wa min syarri ghasidin idza waqab. Wa min, dan dari syarri keburukan
bukan ghasiqin malam. Idza apabila waqaf gelap. Ya. Yang kedua, kita minta kepada Allah perlindungan dari ghasiq. Ghasiq itu malam. Kemudian yang semakin malam. Kita diminta oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan malam, bukan dari malamnya. Karena malam itu tidak mendatangkan kejahatan, tapi kejahatan yang terjadi di waktu malam biasanya lebih parah daripada kejahatan yang terjadi di waktu siang. Karena orang pada tidur, ya. Apalagi apabila sudah masuk atau sudah malam, sudah semakin gelap. Karena semakin gelap seseorang biasanya akan semakin nyenyak tidur. Dan semakin nyenyak tidur, dia semakin tidak sadar kalau ada kejahatan yang mengintainya. Kejahatan di waktu malam contohnya apa ibu-ibu? Yang kita kadang-kadang tidak sadar. Apa? Sihir. Terus? Maling, pinter. Nah, ini mata-mata maling. Maling terus? Sihir itu ya, sihir itu. Kebakaran. Iya kan? Kebakaran. Itu ketika kita tidur, Bu, kita itu tidak bisa menjaga diri. Tidak ada orang ceritanya tidur kemudian di sampingnya ada pistol bisa menjaga diri, tidak bisa. Maka kenapa surat Al-Falaq termasuk yang kita baca sebelum tidur agar kita itu mendapatkan perlindungan dari Allah. Agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Kenapa? Karena orang kalau tidur itu nggak bisa menjaga dirinya. Sekalipun dia tentara bintang 7 nggak bisa. Apalagi kita, Ustaz di samping saya ada golok. Kalau tidur bisa kan? Nggak bisa. Maka kita minta kepada Allah dari perlindungan di waktu malam. Dan semakin malam orang itu biasanya semakin bereaksi. Maka hampir gak ada Bu orang maling itu jam 8 malam, jam 9 malam gak ada. Malingnya jam berapa kira-kira Bu? Yang mantan-mantan tahu. Jam 2, jam 3 orang sedang lelap-lelapnya. Orang sedang lelap-lelapnya. Maka kalau orang terbiasa membaca surat ini, insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Contohnya seorang ulama tabi'in namanya Malik bin Dinar. Siapa? Malik bin Dinar. Beliau sedang sholat malam. Malam udah tidur, baca doa ini. Terus beliau sedang jam 2, jam setengah 3 itu bangun kemudian sholat malam. Ketika sedang sholat malam tiba-tiba ada maling masuk. Krosek, dia tetap sholat. Rumahnya itu dibuka-buka. Akhirnya maling itu nyerah, nggak menemukan apa-apa. Selesai sholat kata Malik, kamu menemukan apa di rumah saya? Nggak ada. Karena memang Malik bin Dinar adalah tabi'in yang miskin. Nggak ada apa-apa. Nggak ketemu emas, nggak ada, HP nggak ada, cincin nggak ada, kulkas gak ada, uang gak ada. Terus kata Malik, mau gak aku beri kamu harta yang lebih berharga dari yang kamu cari? Tidak, wahai ibu. Suruh sholat. Woi, masya Allah. Waktu subuh tiba, dan ternyata maling ini kecantol dengan Malik bin Dinar. Begitu azan subuh, dibawa ke masjid, malingnya itu pengen ikut. Begitu masuk ke masjid, geger masjid itu. Wih, Malik bin Dinar bawa perampok. Dia sampaikan gak apa-apa. Akhirnya setelah salat subuh diceramai lagi tiap hari. Akhirnya maliknya sadar. Kemudian begitu hari keempat, maliknya minta pamit. Itu contoh Malik bin Dinar dilindungi oleh Allah dari malik. Nah teman-teman yang perampok yang lainnya udah khawatir sama perampok ini, jangan-jangan ditangkap digebuki habis. Begitu beliau sudah baik, sudah soleh, pergi. Begitu ketemu dengan maling-maling yang lain, kemana kalian?
kamu pergi, wih kayaknya kamu dapat banyak rampasan. Enggak, saya nggak dapat apa-apa. Terus kemana 3 hari? Saya di rumah seorang ulama. Saya maling ke rumahnya nggak dapat apa-apa. Terus akhirnya saya diceramain dan saya sadar. Kenapa bisa begitu? Nah, dia sudah mengatakan saroko qalbi qabla an astiqomah. Ulama itu sudah mencuri hatiku sebelum aku mencuri hartanya. Begitu dulu, ya. Kayak ibu lah dicuri hatinya oleh suaminya, ya kan? Masya Allah, sampai sekarang belum. Maka surat ini dibaca sebelum tidur. Terus wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min dan dari syarri kejahatan an-naffatsat perempuan tukang sihir fil 'uqad di dalam buhul-buhul. Apa maksudnya? Yang ketiga, kita minta kepada Allah perlindungan dari kejahatan para tukang sihir. Nafasa secara bahasa niup. Ini nafasa itu seperti ini. Ini misalnya minum air, kemudian saya baca itu nafasa. Niupkan, meniup tanpa mengeluarkan ludah, itu namanya nafasa. Kemudian tambah cuh begitu, itu namanya nafasa. Kan jangan minum ini, udah saya ludah itu. Tapi nggak pakai air ludah. Nafasa itu meludah tanpa mengeluarkan air ludah, namanya nafasa. Nah, kenapa? Karena salah satu cara orang mensihir itu adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat itu. Al-uqad tali. Aqada akad, ada akad nikah, ada akad jual beli, ada akad sewa. Akad itu ikatan. Mengapa? Biasanya tukang sihir itu Bu, misalnya gini, saya ingin mensihir ibu. Kemudian saya nyuruh siapa gitu ngambil rambut ibu. Terus saya ikat, taruh di ini tisu, misalnya rambutnya ini. Kemudian saya taruh, kemudian saya ikat. Kemudian habis itu Bu, saya membaca mantra. Sampai sekarang masih ada. Tergantung saya mau apa. Saya pengen ibu sakit mati, saya bacakan mantra-mantra tentang matian. Nanti kemudian barang ini Bu, saya taruh biasanya di rumah dekat ibu. Saya gali, atau dulu saya di orang lain, kemudian gali di tanah, kemudian ditanam. Maka nanti lama-kelamaan ibu akan bisa sakit. Itu namanya sihir. Nah, salah satu cara mensihir itu adalah dengan menggunakan barang orang yang akan disihir. Maka kenapa ibu-ibu itu dalam Islam itu kalau kita itu membuang sesuatu atau meletakkan sesuatu, dipastikan itu tidak dimanfaatkan oleh orang. Apalagi mohon maaf, paling puncaknya itu adalah darah haid. Nah, darah haid. Kenapa? Saya dulu pernah sedikit belajar tentang sihir. Itu setan akan membantu kita dan sihir itu akan cespleng itu kalau menggunakan darah haid. Gimana caranya? Gampang. Mohon maaf ini agak jorok. Ibu punya pembalut ya. Kemudian pembalutnya ini nggak dicuci. Begitu selesai itu nggak dicuci, langsung masukin ke plastik, bukan sampah. Orang udah nunggu itu. Biasanya ibu itu buang sampah jam sekian. Ini ibu lagi haid. Mohon maaf ini agak jorok. Softteknya biar softek ya. Pembalutnya diambil, kemudian darahnya itu diambil. Walaupun sudah kering, darahnya sudah kering, walaupun yang bersih, pakai pena diambil, kemudian buat nulis ayat Quran. Al-Quran Bu menggunakan ayat, menggunakan darah. Kalau saya tahu, saya pernah menangani kasus seperti itu, pasien-pasien seperti itu. Dan semakin Quran itu dilecehkan, syaitan semakin mengabulkan permintaan orang itu.
Maka kenapa saya selalu ngajarin anak-anak itu di anak saya termasuk juga anak-anak yang di pondok, kalau pembalut habis dipakai sebelum dibuang dicuci dulu. Ya, dicuci dulu, kemudian setelah kering itu dimasukkan baru dibuang-buang ke sampah. Apalagi misalnya ibu kalau dulu kan belum ada pembalut tuh, pakai apa? Pakai kain. Dan pakai kain pun sekarang masih bagus. Istri saya, kan sekarang istri saya lagi halangan. Itu caranya, ini mohon maaf, ini kemaluan, ini pembalut. Di antara pembalut dengan kemaluan dikasih kain, baru ditempelin begini. Habis kalau udah selesai tadi dibuang atau dicuci dulu atau dibuang atau dipakai lagi. Kenapa? Karena di dalam pembalut itu kan ada zatnya ya, menyerap itu ada zatnya. Paling bagus adalah pakai kain dulu. Maka istri saya itu beda betul. Kalau istri saya langsung pakai pembalut itu biasanya darahnya itu nggak lancar. Begitu pakai kain dulu, lancar. Dan saya berharap biar cepat selesai. Maksudnya biar istri biar bisa cepat baca Quran, bisa puasa itu loh Bu. Ibu jangan mikirin dan enggak lah. Sampai mana tadi dia tuh? Oh ya, an-nafasi fil 'uqad. Ini salah satunya adalah dengan cara meniupkan di buhul-buhul itu. Dan ayat ini sebagai ayat yang menunjukkan kalau sihir itu ada. Maka nanti sihir itu ada macam-macamnya Bu. Ada sihir, mohon maaf saya urutkan di rumah bukunya saya ada. Itu bukunya warnanya hijau, judulnya Sihir dan Pengobatannya, karangan Dr. Wahid Abdul Salam Bali. Sihir yang pertama itu sihir perpisahan, sihir perceraian, baik suami istri, anak, saudara. Itu sihir dan itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 atau 121 ya. Nah, saya buka dulu. Sebelah kiri atas 71. Memang saya buka dulu. Wa tabi'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ayat 102 atau 102. Ayat 102. Itu ayat yang menerangkan tentang peran setan menceraikan suami istri. Nah, tapi tidak semua cerai itu akibat sihir, bukan. Tapi sebagian cerai itu akibat sihir. Biasanya apa ciri-cirinya? Masalah-masalah kecil jadi rame. Suami istri pagi-pagi lupa nggak bikin kopi, marah-marah suaminya. Ibu biasanya sebulan dikasih uang 5 juta, 5 juta. Hari ini dikasih 10 juta, marah-marah. Biasanya begitu. Termasuk juga anak dengan papa, saudara dengan saudara, tengkar terus. Nah itu sihir perceraian. Yang kedua nanti ada sihir penyakit. Sihir penyakit. Jadi ibu sakit kemudian bawa ke dokter, didiagnosa, dicek, nggak ada penyakit, tapi ibu sakit. Ini namanya sihir penyakit. Cirinya biasanya ada 3. Maka nanti ibu kenapa saya sampaikan biar ibu-ibu rajin baca surat Al-Falaq, baik yang kena maupun yang tidak. Biasanya cirinya orang yang kena penyakit sihir itu 1, sakit kepala berkelanjutan. Minum bodren nggak sembuh, minum panadol nggak sembuh, minum paramen nggak sembuh, minum makan sweet sembuh. Sakit kepala berkepanjangan tuh. Yang kedua susah tidur. Kalau bapak bisa tidur sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Yang ketiga ini apa yang namanya Bu? Pundak. Pundaknya terasa berat. Oh kolesterol bukan.
pegel. Pegel itu setiap saat, terutama malam. Terasa berat gitu, kayak membawa beban gitu. Kalau kolesterol saya tinggi itu. Tapi nggak kadang-kadang aja. Ditambah apalagi malam dada terasa sesek. Nah itu sudah positif itu. Nggak lama nanti beda lagi. Ini secara umum. Ini sihir penyakit. Orang kena sihir biasanya kena apa? Cirinya itu. Habis itu jangan konsultasi, Ustaz saya semuanya kena Ustaz. Jangan konsultasi. Terus nanti ada sihir gila. Sihir gila. Jadi orang gila itu bisa jadi karena kena sihir. Kemudian yang keempat, sihir perdarahan. Perdarahan itu istihadah. Ibu banyak keluar darah dari kemaluan padahal bukan waktu haid. Itu bisa jadi karena gangguan setan. Ada buku itu, bukunya di buku itu saya baca. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi sihir mohon maaf. Tapi ini sedikit sekali. Sihir keguguran. Jadi setiap hamil mesti keguguran. Itu ada. Bisa jadi yang melakukan suaminya yang mensihir, bisa jadi orang lain. Baik. Itu contoh sihir. Maka nanti surat Al-Falaq ini kita baca. Itu loh ya. Ustaz kalau semakin tua, nah ini bukan sihir itu, memang fitrahnya begitu. Gitu ya. Maka salah satu cara mensihir orang itu adalah dengan cara buhul diikat. Ada barang yang diikat kemudian bisa jadi, bisa enggak, tergantung kekuatan kita ini zikir kepada Allah bagaimana. Dan itu kita tidak tahu siapa yang mensihir. Maka karena kita tidak tahu, kita melakukannya dengan bertahan. Jadi sebelum terjadi kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sihir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min, dan dari syarri keburukan hasidin, orang yang hasad, idza hasada, apabila dia hasad. Keburukan orang yang iri dengan kita. Hasad itu iri. Apa itu iri? Saya sebutkan, yaitu iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain disertai dengan harapan nikmat itu hilang. Itu namanya iri. Dan iri itu ada 3 tingkatan. Paling jelek boleh. Yang paling jelek adalah ketika kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, kemudian kita tidak ridho, kemudian kita berusaha atau berdoa agar nikmat itu hilang. Itu iri paling jelek. Baik kaitannya dengan harta. Misalnya ibu beli mobil, sementara saya punya motor. Kemudian saya iri, kemudian saya bergumam dalam hati, ibu itu ngesok betul beli mobil. Mudah-mudahan tabrakan. Mudah-mudahan mobilnya dicuri. Itu namanya iri. Itu namanya iri. Itu paling jelek. Kemudian contoh kedua, ibu punya suami, ya, ibu punya suami ganteng betul. Sementara ada ibu lain itu berharap, suami ibu ganteng betul. Mudah-mudahan ibu cepat mati biar saya dapat si bapak itu. Itu iri yang jelek. Ada bu seperti itu bu? Ada. Nah, itu iri itu. Ya, itu gak boleh. Ibu misalnya suaminya diangkat jadi kepala dinas misalnya. Sementara ibu bapak itu kok jadi kepala dinas, gimana ceritanya? Kemudian ibu iri,
akhirnya apa berusaha bagaimana dia itu bisa jatuh. Itu juga iri. Itu iri yang paling jelek. Kemudian iri yang kedua, nih, hasad juga mencakup kedengkian kepada orang lain yang tidak punya apa-apa agar dia terus-menerus dalam hal itu. Contohnya apa? Contohnya saya menyampaikan kajian seperti ini. Ibu sebagian paham ibu-ibu, paham Ustaz, nggak paham Ustaz. Yang paham itu berharap ya Allah mudah-mudahan si mereka yang nggak paham itu nggak paham juga. Itu iri, itu nggak boleh. Kenapa? Ibu khawatir kalau mereka paham nanti nyanyi ibu. Paham Ustaz? Dan saya pernah melakukan seperti itu. Terasa betul dan itu ternyata dosa. Waktu saya di SMP. Di SMP kelas 3, berarti kelas 3 itu kelas 9. Kelas 9 saya punya beberapa kawan. Waktu itu diajarin matematika. Ya, saya masih ingat yang ngajar itu Pak Sukinto. Kalau nerangin pintar betul. Dan saya termasuk anak kesayangan. Kemudian begitu diterangin, saya ingat betul materinya adalah trigonometri. Ya, sinus, kosinus, tangen, kotangen. Yang untuk menentukan tinggi lewat sudut itu loh. Ibu belajar nggak? Mesti yang tua-tua ini nggak belajar. Kemudian diterangin, sinus 90 sekian. Saya ngerti, benar. Teman saya bu, teman saya itu nggak paham. Diulangi nggak paham. Batin saya, karena ini saingan saya di kelas. Saingan saya di kelas. Saya ranking 1, dia ranking 2, dia ranking 2, dia ranking 1, saya ranking 2. Terus kejar-kejaran. Begitu diterangin dia nggak paham, batin saya Allah. Mudah-mudahan si ini nggak paham. Ini ternyata juga iri. Oh itu betul, saya begitu saya baca buku itu ternyata salah saya. Itu bagian daripada iri. Ini contoh iri dalam belajar. Termasuk iri misalnya dalam kemiskinan. Ibu 2 orang sama-sama miskin, begitu berusaha. Yang ini kaya. Kemudian si B ini tetap miskin. Kemudian yang kaya itu mengatakan mudah-mudahan si B ini tetap miskin. Itu bagian daripada iri. Dan itu tak boleh. Ya. Dan hampir semua orang itu punya sifat iri. Nah, karena hampir semua orang punya sifat iri, maka kita disuruh oleh Allah untuk minta perlindungan dari orang-orang seperti itu. Tapi idza hasad, apabila dia iri. Mengapa tidak semua orang yang iri itu kemudian melampiaskan keiriannya? Hanya orang-orang yang idza hasad apabila dia iri. Artinya apa? Misalnya kalau ada orang iri sama kita, dia hanya sekedar iri aja dan itu gak masalah, akan membahayakan kita. Tapi ketika dia ada orang yang iri kepada kita, kemudian dia melakukan sesuatu yang membahayakan kita, itulah yang dimaksud di surat Al-Falaq ayat 5 itu. Kita dengan istri, Masya Allah, rukunnya luar biasa. Ada tetangga yang gak senang sama kita. Apalagi kadang-kadang kita pamerin romantisme itu di depan mereka, gandeng, Masya Allah, padahal di dalam rumah kayak macan dengan singa. Kalau begitu di luar, kayaknya mesra, betul. Padahal di dalam itu cakar-cakaran. Orang iri bu. Nah orang iri biasa. Tapi kalau iri sampai membuat mereka bisa, akhirnya apa? Dia pergilah ke kiai, pergilah ke dukun. Itu yang kita minta perlindungan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Karena orang yang dengki ada beberapa kemungkinan. Satu, hanya lintasan batin. Yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga, dia melampiaskan keiriannya. Itu yang tak boleh. Itu ya. Maka surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita, ada di antara kita itu orang-orang yang sebenarnya tidak cinta kepada kita, tapi kita tidak tahu. Ada orang yang mencelakakan kita, tapi kita tidak tahu.
sebelum mereka mencelakakan kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan itu. Baik, nah ini penyebab orang iri. Satu, keangkuhan, ya, keangkuhan. Emang sombong dia. Ya orang kalau sombong, orang udah sombong ya adanya iri terus. Yang kedua, persaingan khususnya masalah materi muncul karena dia tak mampu. Kita dengan tetangga sama-sama punya motor, oke masih. Tetangga beli kulkas baru, sesek hati kita. Beli kulkas. Kemudian ya kita terpaksa beli kulkas, ya walaupun lebih rendah, dia 2 pintu, kita 3 pintu. Tetangga beli mobil Xenia, Xenia baru lagi. Ya sudah, kita yang odong-odong aja, ya kelasnya kelas di bawah Xenia. Begitu tahun depan ganti dia Innova, yang Zenit lagi yang 600 juta. Masya Allah. Kalau saya tahu ya, kalau saya servis kadang-kadang saya lihat harganya berapa, 600 tuh, nggak jadi beli saya. Kita beli terpaksa, akhirnya iri Pak. Kan seharusnya bersyukur pada Allah Pak. Dia punya mobil sesekali kita pakai kan bisa. Saya ini gak punya mobil bagus-bagus, tapi ya naik mobil bagus sering. Numpang lewat orang aja. Gak punya Pajero, pernah naik Pajero. Gak punya Fortuner, naik Fortuner. Pernah saya naik mobil Camry, mobil yang dipakai menteri itu. Enak juga ternyata. Enak. Jadi harus memiliki, harus memiliki. Saya ngerasain, saya kan gak punya pesawat. Ibu kan gak punya pesawat kan? Tapi kan pernah naik kan? Alhamdulillah. Saya mana gak punya helikopter tuh, saya gak punya. Saya pernah naik 4 kali. Rasanya naik helikopter ternyata gak enak. Gak enak, betul. Ini nyut gitu kayak waktu ke Mata, ke Kalimantan arah utara itu lupa saya daerah mana itu. Gak enak. Nah orang kalau kayak seperti itu, ibu dia beli Innova, kita beli Innova. Besoknya dia beli Fortuner. Nah saingan ini, kita beli Xenia. Akhirnya apa? Saingan gak habis-habisnya. Tetangga ngecat baru, kita ngecat lagi, gak habis. Kemudian rasa takut. Penyebab iri hati itu adanya rasa takut dalam diri kita. Ya, akhirnya apa? Kita iri kepada orang. Kemudian yang terakhir, ini yang paling banyak. Memang sudah sifatnya seperti itu. Apa aja iri. Ibu kesini pakai jilbab bagus, iri kita. Kok ibu itu punya jilbab baru? Jangan nyolong. Ibu kesini diboncengin suaminya mesra, iri kita. Ya memang seperti itu. Apa aja jadi iri-irian. Ibu di sini misalnya ya bawa HP yang apa namanya itu, yang apel digigit itu, apa namanya itu, iPhone-nya. Iri kita. Akhirnya kita saingan, kita beli Mito. Itu iri, penyebab iri hati. Nah, baik. Bagaimana mengamalkan surat Al-Falaq, Bu? Baik, sebelum ini, siapa yang bisa membedakan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas di sisi apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu bil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bedanya apa? Isyarat saya tadi. Siapa bisa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil
tuqad min syarri hasidin hasad. Bedanya apa? Ayo. Ayo, 1 menit saya kasih waktu. Siapa bisa jawab? Silakan ngomong, siapa yang bisa jawab? Ayo. Kalau di surat An-Nas minta perlindungannya kepada Allah, Allah disebutkan berapa kali? Sifat Allah, nama Allah disebut berapa kali? 3 kali. Apa? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang kita khawatirkan berapa? 1. Apa? Was-was. Surat Al-Falaq yang kita sebut nama Allah ada berapa? 1. Apa? Rabbil Falaq. Dengan hanya menyebut nama 1 kita minta perlindungan berapa? 4. Apa? Kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan hasad. Artinya apa? Was-was lebih berbahaya dari 4 ini. Karena was-waslah yang nanti membentuk kita iri, yang membentuk kita ragu, yang membentuk kita itu ingin mencelakakan orang. Was-was adalah sumber segala sumber penyakit. Bahkan bisa menyebabkan orang masuk kemusyrikan. Contoh, saya tanya Ibu, siapa yang menciptakan langit Bu? Yang menciptakan bumi? Yang menciptakan siang malam? Yang menciptakan laut? Yang menciptakan darat? Siapa yang menciptakan Allah Bu? Oh iya ya. Kok Allah tiba-tiba ada di mana? Itu was-was. Dan itu setan akan masuk ke dalam diri kita Bu. Sesekali, siapa yang menciptakan Allah ya kira-kira ya? Oh iya. Itu was-was. Itu kalau nggak diobati, oh bahaya. Maka surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu 2 surat yang nggak bisa dipisah. Bahkan nanti ditambah surat Al-Ikhlas bulan depan insyaallah. Nah, bagaimana mengamalkan surat Al-Falaq? 1, hafal. Ibu-ibu udah hafal? Nah, bisa menerjemahkan? Nah, paling tidak secara umum. Terus bisa memahami dan mengamalkannya. Bagaimana caranya? 1, berlindung kalau berlindung itu hanya kepada Allah. Kemudian waspada. Yang kedua, waspada terhadap kejahatan. Ya. Waspada kepada kejahatan yang mungkin timbul ya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang hasad. Sehingga kapan kita baca surat Al-Falaq? Ibu, Al-Falaq dibaca 1 setiap setelah sholat subuh 3 kali. Ada namanya masur. Yang ketiga, setiap sore setelah asar atau maghrib 3 kali. Maghrib pertama, yang ketiga setiap akan tidur 3 kali. Mengapa? Biar kita tidur itu nyenyak. Biarkanlah Allah yang menjaga kita, menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita. Terus ini ada yang kurang, ditambah Ibu. Setiap selesai sholat zuhur, asar, dan isya sekali. Ada yang lewat, belum saya ketik. Baik.
sebelum atau sesudah sholat zuhur, asar dan isya sekali. Terus yang ketiga yang terakhir ketika mengeluh sakit. Ibu kalau mengeluh sakit apa Bu, jangan lupa jadikan Quran itu sebagai obat. Ustaz nggak hafal Ustaz Al-Quran, kan udah hafal Al-Fatihah, hafal Al-Ikhlas, Anas. Misalnya ibu ya sering sakit, misalnya kalau lagi halangan. Kalau lagi halangan kan pinggang sakit Bu ya. Nah itu di pinggang dipegang, dibacalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas. Ya, ibu lagi sakit di pinggang dibacakan, ternyata nggak hilang-hilang. Oh, itu karena penyakitnya duitnya habis di pinggang. Ya sudah nggak bisa diobati. Nah, ini dalilnya. Dalilnya ini dalil kapan kita baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Termasuk misalnya disebutkan Rasulullah SAW pernah digigit kelabang. Ya, pernah digigit kelabang, kemudian beliau ngambil air, kemudian sama garam dibacakan, kemudian dioleskan. Itu ruqyah namanya. Ruqyah itu dicoba. Baik. Ini materi kita pada pagi hari ini, siang hari ini, insyaallah bulan September nanti surat Al-Ikhlas. Silakan kalau ada yang mau ditanya, boleh materi ini atau materi yang lain, boleh kertas atau saya buka HP saya. Nah, udah, HP saya sudah saya buka. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya buka. Apa zikir yang dibaca setelah sholat duha dan witir yang sesuai sunnah? Baik. Zikir yang dibaca sesudah sholat witir. Witir itu nanti witir ibu tahu, witir itu sholat yang dikerjakan terakhir sebelum subuh. Ya, witir yang paling baik itu dilaksanakan sebelum sholat subuh. Terus setelah sholat witir apa yang dibaca? Itu ada tuntunannya di surat Az-Zariyat. Saya buka ayat beberapa, kalau ayatnya saya hafal. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, itu ayat berapa itu? Ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yang ke-18. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika sahur mereka banyak istighfar. Ya, sesudah sholat witir yang paling banyak dibaca adalah istighfar. Istighfar. Baik. Apa istighfarnya? Bisa dengan astagfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau doa saya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu setelah sholat witir. Kenapa? Kebiasaan orang bertakwa itu kalau pagi itu menjelang subuh itu banyak istighfar. Ya, itu banyak istighfar. Baik. Kemudian waktu yang sahur itu juga waktu sahur
itu juga bisa kita banyak meminta kepada Allah. Selain istighfar adalah minta hajat. Apa yang kita minta apa? Silakan. Ya. Apa yang kita minta itu misalnya ibu lagi sakit, minta kesembuhan. Ibu lagi anaknya lagi pengen masuk kuliah atau apa, ya. Itu dibaca. Ya, kenapa? Sepertiga malam terakhir itu adalah doa yang paling baik. Kemudian yang kedua tadi setelah sholat duha, ya, saya tulis saja di sini. Saya tulis di sini ya, sebentar. Ini bisa Arab kayaknya. Oh, nggak bisa Arab. English Indonesia, English Indonesia. Nah, ini bahasa Arabnya. Kita tulis dulu. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini nggak bisa ngetik Arab masalahnya, sebentar. Coba saya. Ya, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini video berapa ini? 10. Biasanya langsung biasanya. Nah, coba. Ya, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pokoknya gitu lah Bu. Saya nggak biasa megang HP model kayak gini. Nah, ini. Ya, sebentar ya biar seperti hal-hal sekali. Mudah-mudahan bisa ya. Next. Oh, nggak bisa. Ya sudah. Baik, ada sinyal. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ya, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus yang itu Ustaz, Allahumma inna duha'uka wal bahaba'uka. Itu gak ada sumbernya. Ya, itu gak ada sumbernya. Baik. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana ciri orang yang terkena penyakit ain? Ain itu mata. Secara bahasa ain itu mata. Ya. Kenapa disebut penyakit ain? Karena kita bertatap muka dengan orang, dan caranya salah satunya itu dengan memandang. Itu namanya ain. Dan kata Rasulullah SAW, kebanyakan umatku mati karena penyakit ain. Ya, kebanyakan umatku karena terkena penyakit ain. Kemudian, bagaimana cara menanggulanginya? Sebelum obat cirinya. Ibu, kalau ibu bapak ke Saudi, di belakang mobil biasanya ada tulisan apa? Apa itu? Biasanya di belakang mereka, di kaca belakang itu tulisannya apa? Itu kalau ibu tahu, itu obatnya.
Yaitu apa? Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, itu bacalah Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Itu namanya penyakit ain, obatnya itu. Dan penyakit al-ain haq, kata Rasulullah, penyakit ain itu adalah benar adanya. Dan biasanya orang kalau kena penyakit itu akibat iri, ya, iri dengki. Nah, cirinya apa? Tadi kan pertanyaannya cirinya apa? Cirinya mirip orang yang terkena penyakit sihir. Satu, lemes tapi tidak ketahuan penyebabnya apa. Hidupnya itu kayak lemas gitu. Itu ain. Kemudian yang kedua, sakit fisik yang tidak ketahuan. Mirip dengan sihir. Sakit fisik tapi begitu dibawa ke dokter, ini sehat. Ini sehat. Kemudian yang ketiga, dia merasakan sakit, ya, yang mana sakitnya ini juga sudah, kalau tadi kan yang kedua tadi itu penyakit yang tidak ketahuan penyebabnya. Yang ketiga ini dia merasakan sakit tapi diobati gak sembuh-sembuh. Itu bisa penyakit ain. Itu caranya. Terus cara pengobatannya tadi, cara pencegahan tadi sudah. Jadi kalau ada yang mengherankan, Bu, Masya Allah tabarakallah. Contoh, ibu punya anak, terus anak ibu prestasi. Anak ibu luar cerdasnya luar biasa. Ibu jangan, alhamdulillah memang ini adalah hasil saya, enggak. Masya Allah tabarakallah. Karena kalau kita ngomongin bangga, Bu, kena kita, pastikan ada situ kena kita. Ibu lagi ada mobil ibu, motor ibu bagus. Bu, mobil ini bagus, Bu, ya. Alhamdulillah. Berapa harganya? Cuma 900 juta. 900 juta. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah. Jangan lupa mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Orang-orang mengatakan ibu tuh dia cantiknya luar biasa. Ibu cantik loh, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah, ente aja yang jelek. Masya Allah tabarakallah. Terus kalau sudah terkena gimana caranya? Satu, ruqyah mandiri. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu siapa yang penyebabnya itu caranya orang itu suruh berwudu, kemudian air wudunya ditampung, kemudian digunakan untuk mandi kita. Caranya begitu. Misalnya, kemarin kayaknya yang hasad sama saya itu adalah tetangga. Kemarin saya sama suami berduaan, istri saya itu memuji-muji saya. Kayaknya itu. Minta tolong kita itu berwudu, air wudunya ditampung, kita mandi. Begitu cara sahabat dulu menghilangkan penyakit air. Tapi ibu jangan mengkambing hitamkan orang. Ibu sakit itu gara-gara dia, ya. Gara-gara dia itu nggak boleh. Gara-gara Ustaz kemarin ya, enggak. Ustaz, bagaimana cara menasihati keluarga kita yang belum mengenal sunnah secara baik? Itu artinya kesempatan kita untuk mendakwai. Cara mendakwai gimana? Nih, saya cerita. Dulu, ini sampai jam berapa? Sampai jam 10 boleh ya? Baik, saya cerita. Dulu ada seorang saudagar jualan baju. Kemudian tokonya ini dijaga oleh penjaganya, tukang toko. Si penjual ini selalu mengatakan, nah, pokoknya kamu kalau jual kasih tahu ini harganya sekian, ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini tolong kasih tahu. Selalu begitu yang ditanamkan. Baik tuan, baik tuan. Dan laris. Suatu saat juragan ini pergi untuk belanja ke kota. Nah, ketika ditinggal datanglah rombongan dari Syam, dari Yahudi, mampir ke tempat itu, kemudian beli baju. Harga 1.500 dirham. 1 dirham itu sekarang sekitar 120.000.
dibeli, langsung. Oh, senang orang ini tanpa ditawar-tawar. Begitu 3 hari berikutnya, 2 hari berikutnya, si bapaknya punya toko itu datang. Gimana selama tinggal, apa yang laku? Nih. Yang di pojok itu, udah laku Pak. Berapa kamu jual? 500. Terus kamu kasih tahu ke akhirnya itu ada yang sobek. Astagfirullah, lupa. Astagfirullah. Gimana kamu dimarah? Siapa yang beli? Kalau saya lihat di perawakannya kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan biasanya rambutnya panjang, kemudian pakai peci, topi atau peci yang di sini aja itu, kemudian juga jibat. Karena nggak mau salam, masuk itu nggak pakai salam. Oh itu langsung bapak tadi mengambil kendaraannya ngejar. Karena mana sana? Dikejar. Setelah 3 hari intinya ketemu. Assalamualaikum. Nggak mau jawab mereka. Nah ya ini yang saya cari. Apa di antara kalian ada yang 3 hari yang lalu belanja di toko saya? Kemudian dia belanja baju seperti ini. Oh iya saya. Nih 1.500 dirham. Kembalikan buku baju itu. Kenapa? Baju itu ada cacatnya. Kaget orang itu. Ma'amala kala hada, kata dia. Apa yang menyebabkan kamu itu sampai ke sini ngejar-ngejar kami? Islam yang ngajarin kami. Kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk curang dan menutup aib itu bagian daripada curang. Kata orang Yahudi, ketahuilah 1.500 real, 1.500 dirham itu uang itu juga uang palsu. Yahudi kan licik ya. Kemudian, nggak apa-apa. Ini saya ambil, saya kasih 1.500 dirham asli. Dan lebih dari itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi itu Pak. Ada di YouTube tapi pakai bahasa Arab. Ceramah itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima mengatakan, "Kunu du'atan ilallahi wa antum shamitun." Jadilah kalian dai-dai kepada Allah sementara kalian diam. Kata mereka, gimana kami berdakwah kami diam? Bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian. Maka kalau ada keluarga yang belum mengenal sunnah dengan baik, belum mengenal Islam dengan baik, itu cara paling baik adalah dengan menunjukkan akhlak kita kepada mereka. Caranya gimana? Satu, rajin silaturahmi ke rumah. Kemudian ngasih contoh waktunya adzan ke masjid, anak-anak suruh ke masjid, yang ibunya sholat. Nanti mereka ketemu begini. Tutur katanya baik, datang ke sana, ya bawa apalah yang bisa dibawa. Itu perhatian seperti itu. Baru kemudian yang kedua ketika sudah ya sebulan 2 bulan, diarahkan. Begitu bertahap. Walaupun nanti dalam perjalanan akan menemui kendala itu pasti. Nggak mungkin dakwah itu mulus-mulus saja. Jadi ya, cara pertama adalah keteladanan, cara kedua itu adalah ucapan, dan dakwah itu butuh waktu yang lama. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana cara melakukan sujud tilawah ketika tengah sholat di rakaat pertama. Sujud tilawah di dalam Al-Quran itu ada 14 surat. Ada 14 surat. 14 surat yang ada ayat sajadah. Sudah di jumlahnya 15 ayat. Kenapa? Dalam satu surat ada yang 2 kali. Saya tulis nih, saya urutin ya. Al-A'raf. Ini komanya nggak bisa, koma atas nggak bisa, ya. A'raf. Kemudian yang berikutnya surat Ar-Ra'd. Nih Ar-Ra'd. Ini dianggap koma atas ya Bu ya. Kemudian surat An-Nahl. Saya tulis. Kemudian surat Al-Isra. Al-Isra. Kemudian surat Maryam. Kemudian surat Al-Hajj. Kemudian surat Al-Furqan. Oke. Kemudian setelah surat Al-Furqan, ya, itu surat As-Sajdah. Nanti saya kasih contohnya. As-Sajdah.
Shad. Kemudian surat Fussilat. Ya. Kemudian setelah surat Fussilat surat An-Najm. Setelah An-Najm itu surat Al-Insyiqaq. Kemudian surat Al-Alaq. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang satu sudah. Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, kemudian itu enggak ada. Al-Furqan. An-Naml. An-Naml kan ciptanya Bilqis kan? An-Naml. Nah, baik, itu ada 14. Kenapa di surat Al-Hajj ini ada 2 kali? Ini kita tulis, ini ada 2 kali. 2 kali. Ketemu ya? Baik. Bisa gede, ibu tulisannya kurang gede. Saya gede dulu. Nah, begitu. Al-A'raf itu Allah berfirman di akhir suratnya, fa istakbaru falladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Surat Al-Ra'd, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal bastus. Terus rakaat pertama misalnya ngambil surat apa, Bu? Al-Insyiqaq. Baik. Saya baca, ini kan sholat dari rakaat pertama ini sudah. Tengah sholat di rakaat pertama. Baik, rakaat pertama kita baca Al-Fatihah. Kemudian Al-Insyiqaq. Langsung aja yang agak belakangan. Wa dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bi basira fala aqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarakabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Habis itu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Langsung Allahu Akbar. Ya, sujud tilawah, bacanya apa? Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwa bihal waqti. 3 kali, habis itu Allahu Akbar. Kemudian baru dilanjutkan ayat berikutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'minun, dan seterusnya, baru Allahu Akbar. Itu cara membaca surat As-Sajdah baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Biasanya itu dibaca itu hari Jumat pagi. Surat As-Sajdah, nggak tahu di sini dibaca atau enggak. Itu dibaca, dan kalau mau membaca surat As-Sajdah dan baru pertama kedua itu tolong jamaah dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, subhanallah, subhanallah, itu salah imam. Kenapa? Imam nggak kasih tahu. Dan itu yang pernah terjadi waktu, mohon maaf, saya dulu sholat di Masjidil Haram, nggak tahu sholat maghrib apa isya, saya lupa. Imamnya Dr. Abdullah Al-Juhani itu baca surat Al-Alaq. Al-Alaq As-Sajdah di ayat Sajdah di surat ayat keberapa? Terakhir, Allah la tuti'hu wasjud wa qarib. Allahu Akbar. Saya waktu itu bingung, Bu, ini ruku apa sujud? Kalau sujud tilawah kok kebangetan sholat maghrib ada sujud tilawah, sementara waktu sholat maghrib itu sempit. Tapi kalau ini ruku kok itu ada sujud tilawah? Akhirnya saya saat itu langsung memastikan saya ruku. Dan rata-rata jamaah ruku, hampir semuanya di lantai 2 seingat saya. Karena sholat maghrib dan ayat terakhir. Habis itu Allahu Akbar, salah saya.
Kenapa saya ngambil rukuk? Karena kalau imamnya rukuk, ternyata saya sujud tilawah, maka begitu imamnya tidak, saya gak dapat rukuk dan batal. Mendingan saya rukuk, walaupun imamnya sujud, tapi saya dapat rukuk, walaupun nanti saya rukuknya 2 kali. Saya pikirnya begitu. Baik. Termasuk juga jamaah haji, jamaah umroh yang tiap hari Jumat. Itu begitu surat as-sajdah dibaca, ya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Allahu akbar. Banyak jamaah itu yang rukuk. Ya kalau kita udah hafal kan. Begitu selesai sholat biasanya, Ustaz, nanti itu apa kok takbirnya 2 kali? Yang pertama itu sujud tilawah. Nah kalian ngapain rukuk? Itu rukuk apa? Rukuk tilawah. Les saja mereka. Baik, yang berikutnya. Ya, sudah. Baik, berikutnya. Maaf, saya harus nyalakan. Bacaan istighfar yang kita kirimkan untuk kedua orang tua, apakah dengan astagfirullahaladzim saja ataukah doa? Doa saja. Ya, doa yang paling banyak kalau di dalam Al-Quran itu doanya wa qurrabbil fir warham wa anta wa qurrabbil firli. Surat Al-Isra halaman 3. Nah, tidak salah. Kalau doanya di dalam Al-Quran begini, ya, wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadis ayatnya begitu. Tapi kalau mendoakan ya standar aja, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi intinya istighfar, enggak perlu pakai lafaz apa. Bagaimana cara kita menyikapi teman yang selalu iri dengan kita? Seperti contoh kita punya barang baru atau yang lain, biarin aja. Caranya, ya gak usah dipikir. Kita aja kok repot kata dosa. Ya, jadi kalau ada orang lain, cara kita menyikapi teman yang iri, biarin aja. Habis nanti hatinya, Bu. Kita beli pakai jilbab biru, dia bingung. Kita punya HP baru, dia bingung. Biarin aja, mati sendiri nanti dia. Biarin aja. Kenapa? Kita nggak tahu. Ya, nah justru malah orang-orang yang iri itu yang harus banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Saingan materi gak ada habisnya. Termasuk kalau ibu yang iri gak boleh. Ibu lihat tetangga catnya baru, bilang ke bapak, Pak, tetangga itu cat rumahnya baru, kita cat rumah kita, Pak. Cat. Besoknya tetangga beli motor baru, Pak, tetangga beli motor baru. Oh, suami kayak gitu bingung. Tetangga beli kulkas baru, ibu yang repot. Tetangga beli AC yang baru, pasang AC yang baru, Pak, tetangga beli AC, pasang AC 3, kita 4, Pak. Nah, sampai gudangnya dikasih AC. Oh, bapaknya manusia juga akhirnya apa kalau gitu, Bu? Akhirnya apa? Bapaknya itu terpaksa nyari uang dengan cara yang tidak halal. Kenapa? Sekedar ingin membahagiakan ibu. Belum selesai utangnya, lapor lagi, Pak, tetangga beli mobil baru, Pak. Kita baru lah. Saking cekelnya, bapaknya akhirnya muangkel, Bu, tetangga istrinya baru, Bu. Oh, apa? Bolehkah kalau kita salah membaca surat pendek dalam sholat lalu mengganti dengan surat yang lain? Boleh. Jadi kalau ibu lagi baca Allahu Akbar, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ganti lagi, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, wadduha wal laili idza yaghshaha, kacau. Maka caranya gimana? Kalau ibu itu hafalannya belum kuat, pakai yang sudah kuat.
Tapi kalau ibu tahatnya sedang menghafal Quran dan murojaah di sholat, maka boleh ibu pegang HP begini, taruh. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Boleh. Saya mohon maaf, ada beberapa surat yang saya itu lancarnya belum lancar, atau sudah lancar kadang-kadang loncat ke surat yang lain. Karena Al-Quran kan begitu. Contoh, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kok udah selesai? Maka itu pada 1,5 udah selesai. Maka boleh buka. Itu boleh. Baik, cukup. Kayaknya tak ada yang WA. Sebentar saya tahu dulu. Oke Bu, monggo. Kalau dalam sholat itu kan, kalau saya suka pakai ayat kursi, apakah dijauhkan dengan Bismillah atau tidak? Iya. Semua surat dalam Al-Quran, baik dipotong atau tidak, itu baca Bismillah kecuali surat At-Taubah. Jadi begitu waladdallin, amin, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Dimulai dengan Bismillah, baik keras ataupun tidak keras, Bismillah dibaca. Baik, ada lagi? Sudah setengah 11. Baik. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Maaf kelebihan waktu. Kita tutup dengan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.